Kolam tanah merupakan kolam alami untuk budidaya ikan lele. Sejatinya, budidaya perikanan itu identiknya dengan kolam tanah atau balong tanah. Bahkan definisi orang tua di zaman dulu untuk usaha budidaya perikanan ya harus punya kolam tanah atau balong tanah. Kalau tidak punya kolam tanah atau balong tanah, ya nggak bisa usaha budidaya perikanan. Tapi definisi tersebut terpatahkan ketika budidaya perikanan bisa dilakukan di kolam terpal yang ukurannya relatif kecil. Oke, kita langsung saja ke pembahasan intinya, yaitu berapa jumlah tebar bibit lele segmen pembesaran di kolam tanah. Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan kalian bagikan sebanyak yang kalian mau. Standarnya jumlah penebaran bibit lele di kolam tanah untuk pemula itu di kisaran 150 ekor, paling padat 200 ekor per meter kubik. Untuk cara perhitungannya sangat mudah dan simpel. Misalnya kolam tanah kalian ukuran paling kecil 3 kali 4 meter, lebar 3 meter, panjang 4 meter, tinggi 1 meter. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12 meter kubik. Itulah ukuran kolam tanahnya. Jika kalian mau tebar bibit lele sebanyak 150 ekor per meter kubik, maka 150 ekor bibit lele dikali 12 meter kubik kolam, sama dengan 1.800 ekor untuk jumlah tebar bibit lele di kolam tanah ukuran 3 kali 4 meter, tinggi 1 meter. Lalu bagaimana kalau kalian mau tebar bibit lele sebanyak 200 ekor per meter kubik? Cara hitungnya juga sama, yaitu 200 ekor bibit lele dikali 12 meter kubik kolam sama dengan 2.400 ekor untuk jumlah tebar bibit lelenya. Jika kalian memiliki kolam yang ukurannya lebih kecil atau lebih besar dari ukuran 3 kali 4 meter yang saya bahas ini, cara menghitungnya pun sama. Lalu kenapa jumlah tebar bibit lele di kolam tanah ini lebih banyak daripada jumlah tebar bibit lele di kolam terpal? Karena kolam tanah itu termasuk kolam alami, yang mana biasanya di kolam tanah suka tumbuh berbagai jenis pakan alami untuk menopang kebutuhan pakan ikan lele. Sementara kolam terpal atau kolam beton itu termasuk kategori kolam darat atau kolam buatan, yang mana segala sesuatunya dibuat-buat, agar air kolam hijau dibuat-buat, agar ikan betah di kolam dibuat-buat, agar bisa tebar padat dan lain-lain pun itu harus dibuat-buat oleh kita. Itulah yang membedakan jumlah tebar bibit lele di dua jenis kolam ini, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang lainnya. Sebagian pembudidaya ikan lele malah mengatakan budidaya ikan lele di kolam tanah itu tidak perlu perlakuan khusus seperti pemupukan air kolam dan lain sebagainya. Hanya menyiapkan air kolam lalu diendapkan selama 1 minggu saja itu sudah cukup. Tapi sebagian lagi tetap melakukan pemupukan. Kalau bagi pemula, budidaya ikan lele di kolam tanah itu repot pada saat pemanenan dan penyortiran. Itu karena mereka belum terbiasa saja. Bagi saya dan sebagian orang yang biasa kotor dengan lumpur, justru itu menyenangkan. Sejujurnya, bagi saya segmen pembesaran ikan lele itu yang paling enak di kolam tanah. Sebab di kolam tanah saya bisa mengaplikasikan pakan alternatif. Di kolam tanah juga suka tumbuh berbagai jenis pakan alami. Dan yang paling spesial bagi saya, di kolam tanah itu bisa tebar padat sampai maksimal, asalkan sumber airnya mencukupi. Masalah pemanenan dan penyortiran yang para pemula sebut itu menakutkan. Bagi saya, main lumpur atau kotor-kotoran itu sudah biasa. Lumpur yang mengotori badan saya itu tidak apa-apanya dibanding dengan hasilnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.